Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah, bapak dan ibu, kaum muslimin yarhamukumullah. Hari ini Selasa tanggal 6 Ramadan tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Februari tahun 2026. Kita membaca suratul Fatihah dulu, mendoakan putrinya Pak Sarpan, Afifah ya. Afifah yang menjalani operasi usus buntu, mudah-mudahan segera sembuh, sehat. Maaf saya belum sempat ikut menjenguk, tapi mudah-mudahan kita doakan segera pulih dan sembuh seperti sedia kala. Allahumma rabbana shfi anta syafila shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil arsyil azim nas'aluka an tashfiya Afifah ya. Afifah Nabilah shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan, tetapi sebelumnya saya beritahukan besok saya tidak ngisi karena jam 2 nanti harus terbang ke Jambi. Lalu seharian besok kerja di sana di sebuah kampus, lalu langsung balik lagi. Jadi Rabu pagi tidak bisa mengisi, tapi Kamis sudah sampai lagi insya Allah. Dan mohon doanya mudah-mudahan lancar. Mari kita baca lagi syair kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tahamtu nasiha syaibi fi adali wa syaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Mari. Ya Rabbi bil Mustafa bisu'i mata'adat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Ya Rabbi bil Mustafa liminal filil jamili qira dhaifin alamma bira si ghaira muhtashami. Ya Rabbi bil Mustafa
innit tahamtu nasihas syaibi fi adali wasyaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Ini ketika beliau membuat syair ini tampaknya sudah mulai usia yang cukup, ya. Karena beliau mengaku, aku menuduh nasihat uban dalam tegurannya. Nah, jadi berita sudah berubah. Jadi beliau sudah seusia Pak Amil lah gitu. Waktu membuat syair-syair ini. Ya, padahal uban dalam menasihati jauh dari tuduhan. Ya, tapi dia menuduh. Tapi ini menuduh itu maksudnya ya justru sebaliknya gitu. Pokoknya senang dengan nasihat uban. Jadi kalau sudah ada uban itu insya Allah nggak lama lagi. Itu nasihatnya begitu ya. Jadi aku menuduh nasihat uban dalam tegurannya, padahal uban dalam menasihati jauh dari tuduhan. Nah, ini kalimatnya begitu. Ya. Memang di dalam satu keterangan ayat ya ada kalimat, satu potongan ayatnya mengatakan wajah akumun nadir. Jadi awalam kalimatnya itu ujungnya wajah akumun nadir. Ya. Kenapa orang tidak mau mengambil pelajaran? Ya, padahal telah datang kepada mereka atau telah datang kepada kalian peringatan. Jadi an-nadhir di sini maksudnya adalah uban. Fa inna ammarati bisu'i matta'adat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Sungguh ya fa inna ammarati sungguh hawa nafsuku tetap bebal, tak tersadarkan. Ya namanya nafsu bisa dinasihati juga nafsu. Ya nafsu manusia ini, apakah nafsu lapar, apakah nafsu biologis, apakah nafsu marah, itu dalam diri manusia ini kalau Imam Ghazali mengatakan ada 4 komponen. Ada nafsu syaitoniyah, ada nafsu bahimiyah, ada nafsu sabu'iyah. Itu jelek semua itu. Nafsu kesetanan, nafsu kebuasan, nafsu kebinatangan. Dan hanya satu yang bagus, nafsu robbaniyah. Nah, jadi robbani itu sifatnya ketuhanan. Dan memang kecenderungannya orang kalau tidak mengendalikan diri antara lain melalui puasa ini. Alhamdulillah kita ini diberikan syariat puasa oleh Kanjeng Rasul sehingga bisa mengontrol ya. Kalau puasa kok kayaknya nggak pantas kalau marah-marah. Ya. Walaupun ada aja orang berantem di jalan, ada aja. Puasa padahal mungkin lupa kalau sedang puasa. Ya, jadi ini sungguh hawa nafsuku tetap bebal, tak tersadarkan. Sebab tak mau tahu peringatan uban dan ketuarentaan. Nah, jadi sudah tua nggak sadar-sadar. Jadi sudah ubanan, udah putih semua. Jadi kalau mencari yang hitam udah nggak ada, ya. Tapi nggak sadar-sadar gitu. Ini beliau sedang mengkritik sebagian masyarakat, ya, sebagian masyarakat termasuk beliau sendiri yang sudah mulai beruban. Kemudian ada juga yang ubannya udah nggak ada lagi yang hitam, putih semua. Tapi beliau katakan sebab tak mau tahu peringatan uban dan ketuarentaan. Gitu. Lalu yang bait ketiganya wala a'addat minal fi'lil jamili qira dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashami. Dan tidak pula bersiap dengan amal baik untuk menjamu sang uban yang bertamu di kepalaku. Jadi jamuan tamu yang pasti datang berupa uban itu tidak ada lain kecuali jamuan amal-amal baik. Jadi yang cocok untuk menyambut tamu berupa uban
tidak lain adalah meningkatkan kualitas pribadi baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah. Jadi kalimat doifin alam ma biroksi ghaira muhtasyami, sang uban yang bertamu di kepalaku tanpa malu-malu. Ya, jadi ngomongin uban, ngomongin peringatan, berarti memang kita harus tersadarkan betapa kita ternyata sudah mulai kedatangan uban. Nah, jadi kalimatnya seperti itu. Ya, kalau melihat sarah-sarahnya ya ini semuanya sebagai nasihat bahwa kita ini pasti akan mengalami tua, dan kadang-kadang juga belum tua sudah tiada, tetapi harapannya kita ini sampai mau wafat fisik kita masih berfungsi gitu. Jadi ada doa yang kita senandungkan itu atau yang kita baca selalu, antara lain apa? Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Ya Allah, berikan kenikmatan kepada kami dengan tetap berfungsinya mata kita, berfungsinya telinga kita, dan tetap berfungsinya fisik kita selama Engkau berikan kita kehidupan. Jadi ada orang yang masih hidup tapi udah gak berfungsi tiga-tiganya. Udah buta, tuli, lumpuh, ini gak enak banget. Orang kalau udah buta, tuli, lumpuh itu ngapain? Ya, tapi dia juga nggak bisa ngomong lebih baik mati, belum tentu. Ya, karena mungkin banyak kesalahannya gitu. Nah, jadi maksudnya apa tadi? Doa yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul tadi, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berikan kenikmatan pada kami pada tetap berfungsinya mata, tetap berfungsinya telinga, dan tetap berfungsinya fisik kita. Bahkan waj'alhul waritha minna. Ya Allah, jadikan semua ini, bisa mata, bisa telinga, bisa fisik, bisa organ tertentu dalam tubuh, jadikan sebagai waris. Nah, jadi ada dalam dunia kedokteran untuk apa? Mendonorkan ginjal. Dan ini saya punya saudara sedang di Mayapada, ternyata akibat sering ada servis dari atasannya untuk general check up, orangnya sehat, nggak merasa apa-apa, tapi ternyata divonis ginjalnya satu nggak berfungsi. Itu harus diambil. Tadinya hanya ada selaput tertentu, tapi ternyata begitu dicek betul di Mayapada melalui robot gitu ya, begitu sudah rusak itunya dan harus diambil. Nah, itu sekarang diambil ininya satu, ginjalnya. Ginjal itu penting sekali karena dia menjadi filter darah yang beredar di seluruh tubuh kita ini harus melalui ginjal itu. Ya, dan itu kita bersyukur ginjal kita masih ada masalah kan? Nah, iya. Jadi orang kalau belum tentu kalau dicek jangan-jangan bermasalah. Tapi kalau nggak pernah general check up itu ya tahu-tahu sakit gak lama mati aja gitu. Tapi kalau general check up itu akhirnya begitu, tadinya sehat, karena divonis ada sesuatu kepikiran, akhirnya sakit juga gitu ya. Nah itulah, jadi serba salah. Sudahlah, kita pasrahkan aja lah. Ya kita ini kalau setelah hidup kan mati juga kan ya. Nah ya, jadi pokoknya mudah-mudahan kalau kita terpaksa harus mati nanti suatu saat nanti, mudah-mudahan kan terpaksa juga ya. Siapa yang nggak merasa terpaksa mati? Kalau pengennya hidup terus ya. Nah, tapi kalau memang sudah saatnya ya apa boleh buat gitu ya. Mudah-mudahan ketika kita akan dipanggil Allah mendapatkan predikat husnul khatimah. Lakal hamdi Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna